Relasi agama dengan negara dalam perspektif Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik bagi para ahli. Perdebatan mengenai relasi agama dan negara itu sendiri terus mengalir hingga kini. Perselisihan pendapat ini disebabkan karena tidak adanya penjelasan secara tegas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, mengenai konsep-konsep operasional dari sistem ketatanegaraan. Sehingga dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad SAW sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarki absolut dan oligarki. Selama Nabi Muhammad hidup di Madinah, beliau telah memberikan contoh yang terbaik melalui negara Madinah. Bagaimana cara pengelolaan sebuah negara yang ideal di dalam Islam, khususnya formulasi hubungan agama dan politik. Madinah sebagai kota pilihan Nabi berhijrah menunjukkan sebuah cita-cita Nabi membangun peradaban manusia yang berbudaya dalam sebuah komunitas politik yang berkeadaban. Di dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik, dan agama masyarakat Madinah sebagai negara Islam pertama, didasarkan pada suatu hukum tertulis, The Constitution of Medina, atau biasa disebut dengan Piagam Madinah. Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Meskipun Al-Quran tidak menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan, serta bagaimana mewujudkannya secara gamblang. Namun, Al-Quran menyebut adanya ide atau prinsip dasar pembentukan negara dan adanya kepala negara yang memimpinnya. Umat Islam diberi kebebasan untuk memilih pengelolaan negara sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman. Demikian juga dalam kaitannya dengan term masyarakat madani juga tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Secara garis besar, para sosiolog teoritisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara, serta membedakannya menjadi 3 paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu paradigma integralistik. Paradigma ini menerangkan bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Politik atau negara ada di dalam wilayah agama. Karena agama dan negara menyatu, maka akibatnya masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama. Sehingga rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara dianggap taat kepada agama. Begitu juga sebaliknya. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah dan fundamentalis Islam. Dalam pandangan mereka, imamah atau kepemimpinan adalah lembaga keagamaan yang memiliki fungsi keagamaan. Menurut pandangan mereka, berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW, legitimasi politik juga harus didasarkan kepada legitimasi keagamaan, dan hal ini hanya dimiliki oleh keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Menurut mereka, kekuasaan mutlak hanya berada di tangan Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan atau syariah. Sehingga dalam pengelolaan negara, kelompok ini memandang bahwa pengelolaan negara ini harus didasarkan pada syariah yang meliputi 4 dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad SAW, memiliki status sebagai wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedaulatan yang sesungguhnya berada pada Tuhan, dan negara berfungsi sebagai kendaraan politik atau wakil Tuhan, serta untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan. Yang kedua adalah paradigma simbiotik. Dalam paradigma ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik.
yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitu juga dengan sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Negara dan agama tidak saling mengatasi atau membawahi, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak. Paradigma inilah yang dikembangkan oleh pemikir Sunni seperti Al-Asy'ari, Al-Baqilani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, negara merupakan alat bagi upaya meneruskan misi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur peranata sosial kemasyarakatan. Memelihara negara dan mengatur dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Menurut Al-Mawardi, agama mempunyai posisi sentral bagi sumber legitimasi realitas politik. Selanjutnya adalah paradigma yang ketiga, yaitu paradigma yang bersifat sekularistik. Paradigma ini merupakan konsep pemisahan hubungan agama dengan negara. Di dalam paradigma ini, mereka berkeyakinan bahwa Islam tidak mengatur masalah keduniawian, termasuk pemerintahan dan negara. Agama dan negara terpisah, masing-masing mempunyai fungsi sendiri dan wilayah sendiri. Agama merupakan urusan privat, sementara negara merupakan urusan yang berdimensi publik, bersifat sekularistik yang memisahkan agama dan urusan politik. Para pemikir dan pengusung paradigma ini menolak determinasi agama pada wilayah politik. Tokoh utama pengusung paradigma ini adalah Ali Abdul Ar-Razik melalui bukunya yang berjudul Al-Islam wa Ushul Al-Hukum. Menurut pendapatnya, agama tidak memiliki keterkaitan dengan dunia ketatanegaraan. Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan. Agama merupakan masalah privat, sementara negara termasuk urusan kehidupan yang berdimensi publik. Argumen utama Ali Abdul Al-Razik adalah bahwa kekhalifahan tidak mempunyai dasar, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dari ketiga model paradigma relasi agama dan negara yang telah dipaparkan di atas, tidaklah mudah menjatuhkan pilihan apakah model integralistik atau model simbiotik atau model sekularistik yang tepat diterapkan bagi suatu bangsa. Sebab sebagaimana sering dikemukakan oleh Bahtiar Effendi, bahwa masing-masing dari ketiga paradigma relasi yang telah dipaparkan di atas adalah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang artinya ketiganya saling melengkapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Berbagai perspektif yang telah diajukan oleh para pemikir Muslim menggambarkan narasi perdebatan yang bersumber dari perbedaan kerangka paradigmatik dalam memposisikan agama dalam praktik politik. Perdebatan ini juga semakin membuktikan bahwa diskursus politik dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat ijtihadiyah dan selalu bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. سبحانه العظيم رضيت